ya membangun manusia seutuhnya nih. Iya. Wah, proses jangka panjang, harganya Betul. mahal sekali. Waktu, pemikiran, tenaga, duit, bahkan juga perasaan. Nggak kapok banyak. bro, nggak kapok. Enggak. Nggak merasa capek juga, nggak menyerah. Buat saya sih enggak. Saya dulu pernah marah. Saya dulu pernah mau marah banget. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya. Marah sama Tuhan atau Coba marah sama orang-orang yang dalam tanda kutip yang orang ini menurut saya kurang ajar nih kan? iya, kurang ajar banget gitu kan. Terus saya udah mau marah, mau meledak, udah mau maki orang itu. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya. Shalom. Bersama saya saat ini ada Brother John Herman, seorang anak muda yang luar biasa. Saya lihat sepak terjang Brother John di dunia pelayanan itu sesuatu yang menurut saya tidak biasa ya. Tidak biasa tuh gini, kalau kita bicara pelayanan kan umumnya ya mimbar, khotbah, rohani-rohani tok gitu ya, mikirin gimana nih masuk surga gitu kan. Iya. Tapi kalau saya lihat Brother John punya pendekatan pelayanan itu holistik gitu. Iya. Jadi bukan melulu hanya bicara penginjilan. Iya. Penginjilan mah udah dahsyat. Banyak sekali brother ya, jangkau jiwa dalam negeri, luar negeri, wah keren deh. Nah, dari berbagai pelayanan Brother John ya, sebetulnya Brother John lihat nggak ya ada masalah yang sangat mendesak atau kita bisa bilang yang sangat krusial yang perlu mendapat perhatian kita. Artinya gini, kita bicara penginjilan pemuritan itu udah luar biasa nih. Ini yang Brother lakukan, ini juga yang saya lakukan. Betul. Tapi ada nggak hal yang kita kurang perhatikan yang harusnya kita perlu beri perhatian? Ya banyak lah ya. Ya salah satunya memberitakan Injil itu mudah ya, semudah minum air ya. Untuk ajak orang beritakan Injil, entah dia terima Tuhan Yesus atau enggak, itu kan bukan bagian kita. Ya. Seperti ya, saya sering beritahu kepada teman-teman, memberitakan Injil itu gampang sekali. Apalagi kalau kita naik taksi online atau ketemu orang, beritakan Injil gampang. Saya ajarin orang beritakan Injil cuma 3 menit aja. Yaitu langsung closing ya. Iya, sangat mudah sekali. Memberitakan Injil 3 menit itu seperti yang Paulus lakukan di Kisah Para Rasul 22 dan 26. Di situ Paulus memberitakan Injil hanya 3 menit. 1 menit pertama, bagaimana hidupku sebelum mengenal Yesus. 1 menit kedua, bagaimana saya ketemu Tuhan Yesus. 1 menit yang ketiga, bagaimana setelah ketemu Yesus. Nah, itu kan semua orang punya kisahnya sendiri. Itu kita sebut dengan sistem memberitakan Injil dengan kisahku. Semua orang punya kisah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu aja beritahu kepada orang itu. Nah, closingnya baru ajak. Apakah engkau mau menerima Yesus sekarang? Atau adakah sesuatu yang menghalangi engkau, yang membuat engkau tidak bisa terima Yesus hari ini? So, gampang sekali memberitakan Injil. Nah, terus kemudian pemberitaan Injil gak cukup. Kita juga harus memuridkan mereka. Ya, saat ini kita bersyukur pemuritan kita ada di 47 negara dan sudah lebih 2,4 juta orang yang dimuridkan. Di Indonesia ini kita juga udah memberikan kegerakan ini kepada lebih dari 30.000 orang. Lewat lembaga TTI ya? Iya, dari TTI. Yang merespon mungkin sekitar 4.000 ke 5.000 orang. Yang ikut mungkin sekitar di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Yang ikut sekitar 1.200, 1.300 lah. Jadi pemuritan yang dimaksud itu lebih kepada ini masih pengajaran dasar ya? Iya, masih dasar ini. Sebelum kemudian nanti kita melihat ada masalah yang ternyata kita jarang perhatikan. Ya, dalam penginjilan ini masalah-masalah yang berhubungan dengan apa yang atau yang krusial nanti mungkin akan saya sampaikan sebentar lagi. Pokoknya penginjilan ini saya sudah lakukan 25 tahun. Pemuritan ini saya sebenarnya sudah lakukan juga sekitar 18 tahun. Tapi saya benar-benar mulai menyadarinya itu 12 atau 13 tahun yang lalu. Dan mulai benar-benar mengerjakannya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, tapi dari yang tadi saya bilang udah 30.000 yang dengar, sekitar hampir 5.000 yang merespon, 1.200-an atau hampir 1.300 yang ikut. Yang melakukan sekarang nggak nyampe 200. Yang dimaksud yang melakukannya apa? Ukurannya apa nih? Karena ini kan kita bilang pemuritan kita ini kita sebut murid yang kegerakan, murid yang memuridkan, pemuritan menghasilkan perintisan. Jadi yang saya sebut yang melakukan itu mereka yang benar-benar melakukan apa yang kita harapkan.
Dimana Berarti kita nggak sampai 10% ya? nggak nyampe. Kan 4 ribuan, berarti ya kurang lebih 50 ya, 50%. Ya 1.200-an tadi yang ikut. Sorry, nggak 5%. Ya, tapi yang benar-benar melakukan tadi hampir 200 lah. Nah, tapi kemudian yang 200 ini pun kita temukan lagi ada masalah lain. Oh, Ya, yaitu yang pertama mental ya. Mental, terus kemudian ya erat juga dengan yang namanya attitude ya, sikap dan perilaku lah ya. sikap perilaku. Nah, itu yang sangat basic yang membuat ujungnya itu kita melihat banyak anak-anak muda kita, mereka nggak Ini dapat. banyak yang dimuridkan di yang berusia muda ya. Iya, banyak juga yang berusia Range muda. usia berapa? Mulai dari umur SMP lah ya, 13 sampai 20, ada juga Di bawah usia 30-an 30 ya? Nah, di bawah 30. Karena kan kita nampung anak-anak juga ini kan. Iya. Nampung anak sekolah. Ada yang sekolah yang mungkin juga yang dari luar daerah lah ini. Ada yang perbatasan Filipina sana, ada yang dari Mentawai, yang dari Nias, dari Jawa, dari mana-mana kita kan memang tampung. Nah, tapi kemudian saya mulai berpikir kalau mereka ini hanya lulus, dapat ijazah, kuliah lagi, dapat ijazah, in the end mereka juga susah dapat kerjaan. Mereka juga tidak punya nyali memulai usaha. Iya. Jangankan memulai usaha, untuk dapat kerjaan saja mereka nggak mudah. Nah, ini yang saya lihat masih sedikit sekali gereja yang memperhatikannya, Pastor. Nah, jadi ini yang sekarang saya perhatikan. Memberitakan Injil itu penting banget, karena itu amanat agung. Tapi setelah memberitakan Injil, karena itu hanya pintu gerbang untuk pemuritan, kita mesti memuridkan. Tapi ternyata setelah itu nggak cukup, nggak berhenti. Ya. Timbul lagi banyak masalah. Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, persiapan menikah, masalah kesehatan, urusan sosial yang lainnya. Jadi kita mesti ikut Mempersiapkan mereka peduli siap. untuk hal seperti itu juga ya. Exactly. Itu Bagaimana bagian kalau dari pemuritan. iya, belum lagi bimbingan pranikah. Bukannya itu urusan mereka aja gitu berarti. Iya, nggak bisa. Kita mesti ikut memberi perhatian juga ya. Exactly. Oke. Karena masalahnya kenapa kita artinya seperti pastor dan saya juga. Kenapa kita sampai di tahap ini, karena ada mentor kita, ada teladan yang kita ikutin. Iya. Nah, banyak anak-anak muda mereka tidak bisa maksimal karena mereka nggak punya mentor, mereka nggak punya teladan. Jadi kalau istilah kita cerdas gitu, CDAS. Ya, orang itu butuh dicontohkan, didampingi, Ya. diawasi, baru diserahkan. Contoh lah nih, ini kebetulan kita makan Jeko ini ya. Ya. Ini enak kan makanannya. Iya, Ini iya. pastor makan enak. Nah, kalau seandainya Kalian dicicipin. sekalian dicicipin. Nah, coba dicicipin, enak kan? Nah, udah dicicipin, enak kan? Kalau seandainya diberikan ingredients-nya, bahan-bahan membuat ini, oke pastor, ini bahan membuat donat ini. Kira-kira bisa nggak buat seperti ini? Bisa dong. Tapi ditunjukin dulu caranya. Karena kalau langsung dikasih bumbu-bumbu Belum tentu bikin, bisa. belum tentu bisa. Yes, Harus diajarin caranya, ditunjukin. exactly. Jadi ini saya baru terinspirasi beberapa waktu belakangan ini. Ternyata nggak nyampe 2% dari populasi bumi ini yang bisa belajar. Kalau semua kita bisa belajar, semua kita jadi profesor. Karena everything sekarang ada di Google, ada di YouTube, ada lagi apa tadi sekarang GPT. Everything kita bisa tahu dari medsos. Tapi walaupun ada semua informasi di situ, belum tentu kita bisa melakukannya. Tetap aja perlu orang yang ngajarin kita. Exactly. Kasih tunjuk caranya. Betul. Sama kayak donat ini tadi, enak kan kita makan. Jadi- dikasih bumbunya kita belum tentu bisa buat. Betul. Kecuali Jadi- ada coachnya. Pemuritan yang berhasil bukan hanya berbagi informasi, data, Exactly. tapi kita mesti jadi model dan Betul juga kita sekali. tunjukkan caranya. Exactly. Oh, ini loh yang aku lakukan, kamu lihat ya, kamu Iya, kamu ikuti ya. exactly. Nah, oke. Jadi ke soal ini, soal ya masalah sikap mental tadi ya. Nah, itu berdampaknya kepada apa kehidupan sosial ekonomi mereka udah pasti ya.
attitude pasti, behavior pasti, sikap dan perilaku itu pasti. Oke. Justru kalau di sekolah kan kita diukur dengan angka-angka kan. Kita dapat nilai berapa untuk bidang pelajaran ini dan itu kan. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari orang nggak pernah tanya nilai kita berapa. Yang orang lihat attitude kita, sikap kita, perilaku kita. Betul. Itu yang membuat orang itu like or dislike, suka atau tidak suka kan. Itu menentukan kita diterima apa enggak, orang mau partner dengan kita apa enggak, orang terima kita apa enggak. Oke. Satu lagi ya, masalahnya itu udah mereka attitude nggak baik, perilaku nggak baik, otomatis kan susah dapat kerjaan. Oh iya. Dan kemudian nyali untuk buka usaha pun minim. Nah, jadi dalam pemuritan ini juga sebenarnya goalnya itu apa? Perbaiki yang 3 hal ini. Ya, perbaiki mental mereka, sikap dan perilaku mereka diperbaiki dulu ya. Iya, kemudian mental, baru skill. Mental, cara berpikir, mindsetnya, kemudian baru skill ya. Skillnya. Nah, skillnya belakangan. Beresin satu-satu nih perlu waktu. Betul, butuh waktu. Nggak bisa satu dua bulan. Pemuritan bukan sekali 2 kali ya. Oh, Bukan ini cost seminggu, 2 everything. minggu ya. Exactly. Dan cost everything. Justru itu bro, banyak yang nggak mau pemuritan. Nggak mau invest di situ. Nggak mau ikutan lah. Udahlah, gue yang penting udahlah khotbah minggu Iya. cukup. Makanya kalau menurut saya sederhananya kalau yang tadi susah diingat, ada 3 hal yang mudah diingat nih. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya yang pertama, ajarin orang itu bagaimana ketemu Tuhan. Connect with God, love God, worship God. Yes. Connect dengan Tuhan dulu. Itu spiritualitasnya. Ya, secara spiritual dulu. Terus mentalnya? Dia ngerti bahwa dia ini adalah manusia ilahi. Nah, satu frekuensi dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, ini secara rohani lah ya umumnya. Oke. Kalau ini udah terjadi, baru yang kedua, love people. Oke. Melayani, kasihi jiwa-jiwa. Melayani ini bukan hanya beritakan Injil dan pemuritan, tapi juga menolong orang. Sikapnya juga udah mulai baik. Baru yang ketiga, punya uang, sejahtera secara keuangan. Kalau kita udah ketemu Bukan Tuhan, punya uang dulu barulah people. tidak, love God dulu. Kita mau ngasih orang, mau nolong orang nggak ada duit gimana? Pertama mungkin ketika kita masih muda, ketika dulu saya masih muda nggak punya uang, saya punya tenaga kan. Saya punya tenaga, saya punya kasih, saya punya passion. Jadi dulu kebanyakan saya tolongin orang, ya bantuin orang banyak. Jadi care with people. Kadang-kadang dulu ketika saya masih sekolah, nggak pernah mikirin duit, ya saya bantuin orang di ladangnya, bantuin pindahan segala macam, apapun saya lakukan. Jadi yang 3 hal ini menurut saya setiap orang mesti punya. Intinya adalah bahwa pelayanan itu kita harus memperhatikan aspek roh, jiwa dan Tubuh. tubuh. Iya. Pemuritan juga mendewasakan. Ya Benar. Kan? 3 bagian daripada diri manusia. Betul. Roh, jiwa dan tubuh. Dan secara ekonomi gimana nih bro? Apa yang bro lakukan buat pemberdayaan ekonomi Ya, anak muda? supaya mereka punya skill, punya kerjaan dan punya usaha kan. Nah, jadi seperti sekarang lah kita ada menampung anak-anak muda yang kita menyebutnya rumah taman. Rumah taman. Ya, taman itu sendiri singkatan transformasi mental anak negeri. Wes. Saya tuh suka akronim, jadi kalau dengar akronim, suka ya? wes. Ya, itu tadi. Pertama-tama kita ajari mereka connect dengan Tuhan tadi. Baru melayani sesama. Care with others. Memperhatikan orang lain. Memperhatikan teman-temannya, baru memperhatikan gereja dan lingkungan. Nah, sambil kita bimbing mereka juga punya skill. Jadi kami latih mereka juga untuk bisnis. Kami latih juga skill. Sekarang anak-anak SMK kami hanya sekolah setahun. Mereka sekolah setahun. 2 tahunnya? 2 tahunnya langsung OJT, magang. Magang ya. Langsung mereka magang. Dan kemudian karena mereka magang di perusahaan-perusahaan teman-teman yang kita kenal, mereka juga dibayar. Nah, kenyataannya mereka belum selesai kontrak pun udah ada 2-3 perusahaan yang ngantri mau hire mereka gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, memberdayakan mereka. Tapi buat mereka yang malas mikir, malas kerja, ya kita taruh ke ladang. Kita buka kapling kebun, kita buka kapling ternak, kita buka kafe di ladang. Kita punya kafe di hutan ya. Di hutan Bogor. Hutan Bogor ya. Jadi radius 1 kilometer nggak ada rumahnya warga ya. Jadi itu yang paling ramai Sabtu Minggu, yaitu motor cross. Jadi itu namanya Cafe Top, yaitu Tani Organik Bogor.
Cafe Top ini makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Yes. Waduh, pingin kesana dong. Ya boleh, boleh. Oke, saya berasumsi gini, brother punya modal nih, jadi bisa jalanin. Tapi sebetulnya menurut brother, usaha itu berjalan karena ada modal uang atau sebetulnya modal manusia aja dulu nih? Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Sebenarnya usaha apapun, modal terbesar itu bukan uang. Modal terbesarnya itu, kenapa kita sekarang punya banyak usaha? Saya buka usaha itu sebenarnya berdasarkan orang yang datang ini, saya lihat skillnya di mana, passionnya di mana. Nah, kita buka di sana. Oh gitu ya. Iya, jadi justru kalau menurut saya duit itu hanya pelengkap dari sebuah usaha. Saya buka usaha yang manapun, saya beli rumah dimanapun, ruko dan tanah dimanapun di berbagai daerah di Indonesia, saya nggak memulai dengan ada duit. Jadi ini brother prioritaskan murid-murid ya. Betul. Yang brother muridkan ya. Justru mereka yang saya ini endorse. Luar biasa nih yang langka, Iya. yang begini nih langka gitu. Iya. Bro, kalau kita bisa create model ini di berbagai tempat di Indonesia ya, khususnya di Iya. gereja itu powerful. Betul. Karena begini Pastor, saya punya prinsip. Kalau saya berhasil gampang. Ya. Dan saya sudah tidak perlu membuktikan keberhasilan saya. Justru menurut saya yang perlu saya buat berhasil itu, surat keberhasilan saya adalah ketika anak-anak saya dan anaknya anak saya ini lebih hebat dari saya. Iya, iya. Itulah surat keberhasilan saya. Setuju. Kalau saya beli 5-10 rumah Seorang lagi, leader yang berhasil ketika dia bisa menghasilkan leader yang lebih hebat lagi ya. exactly. Minimum sama lah. Minimum sama. Ya, Iya. Yesus juga bilang gitu kan. Iya dong. Ya umpamanya contoh nih, kalau saya beli 25 mobil, 10 mobil lagi pun orang bilang, "Ah, Pak John mah hebat." Beli 5-10 rumah pun, "Ah, Pak John mah gampang." Tapi ketika anak-anak saya beli satu aja, buat saya lebih bersuka cita karena ada anak saya beli satu rumah atau satu mobil daripada saya beli 5 atau 10. Brother, terus terang pelayanan ini kan butuh sekali banyak pengorbanan ya. Betul. Dan kita tidak melihat hasil yang ya terlalu hebat karena ya sebetulnya karena kita juga nggak mudah berkorban gitu. Kita berkorban ya banyak hal lah, waktu, perasaan, apalagi bicara pemuritan kan. Nah, termasuk brother bilang tuh itu korban duit gitu ya. Rela rugi nggak bro? Kan nggak selalu untung. Sejujurnya keberhasilan kita belum ada 20%. Jadi banyak ruginya, banyak nolong. Banyak nolong orang, banyak juga orang yang setelah ditolong lupa. Iya. Kita juga ada invest di orang, orangnya lupa. Gitu. Kita bantuin orang dapat kerjaan, kita rekomendasikan orang. 8 dari 10 mereka lupakan kita. Wah, sakit juga tuh. Nah itu yang banyak orang nggak mau ikut-ikutan lah dalam pemuritan lah. Kalau hanya sekedar ngajar mah ya gampang aja sih. Iya. Tapi kalau udah ketika melibatkan hidup kita untuk ya membangun manusia seutuhnya nih, wah proses jangka panjang, harganya Betul. mahal sekali. Waktu, pemikiran, tenaga, duit, bahkan juga perasaan. Nggak kapok banyak. bro, nggak kapok. Nggak Merasa capek juga, nggak menyerah. Buat saya sih nggak, artinya gini, kalau saya dulu pernah marah, saya dulu pernah mau marah banget, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, Marah sama Tuhan atau coba marah sama orang-orang yang dalam tanda kutip, yang orang ini menurut saya, kurang ajar nih kan? iya, kurang ajar banget gitu kan. Terus saya udah mau marah, mau meledak, udah mau maki orang itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, cuman satu kata, mau tukar posisi. Mau tukar posisi. Langsung saya mengerti banyak. Akhirnya saya bilang, ampun Tuhan, aku lebih bagus berkorban, lebih bagus mengalah, lebih bagus ngajarin terus daripada saya yang diajarin terus. Oke, bagi saudara yang menyaksikan program ini supaya dibuat penasaran dan ya sebetulnya kita juga pingin nanti teman-teman bisa kontak kami apa yang sedang dikerjakan saat ini dan yang akan dilakukan lagi untuk generasi. Hubungi kami di nomor yang tertera di deskripsi dan ya mari kita lihat kemungkinan ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama sebab ini pekerjaan yang besar dan nggak bisa 1-2 orang mengerjakannya, mengerjakan, menuntaskan sendiri amanat agung kecuali kita bersama-sama. Tuhan memberkati.